Dan hai, semua berawal dari Justin yang merasa jenuh dengan rutinitasnya. Setiap hari, ia mengajar di suatu kampus dengan penuh dedikasi. Namun saat pulang, istrinya bersikap begitu dingin dan acuh. Kehidupannya terasa monoton, seperti roda yang terus berputar tanpa adanya tujuan. Justin yang lelah masih harus menjemput anaknya, sementara Jenna, istrinya, justru sibuk dengan gadgetnya. Jenna seakan tenggelam dalam layar, meninggalkan Justin dalam sunyi. Saat Justin menjemput anaknya yang masih kecil di sekolah, dia mendapatkan telepon dari temannya. Rupanya, ada seseorang yang ingin menyewa apartemennya. Justin lalu segera menemuinya setelah mengantar anaknya pulang. Sesampainya di sana, dia melihat seorang gadis yang sudah bersama temannya. Wajahnya cantik dan penampilannya menarik. Gadis itu bernama Kiki. Dia kebetulan sedang mencari apartemen untuk tempat tinggalnya. Justin lalu mencari informasi mengenai Kiki. Dia ternyata adalah seorang model majalah dewasa. Setelah pulang, Justin mengajak Jenna untuk berdiskusi mengenai apartemen yang akan disewakan. Dia menjelaskan semuanya, namun ia sengaja merahasiakan bahwa calon penyewanya adalah seorang model yang cantik. Setelah itu, Justin lalu memilih untuk berenang sendirian di kolam renang yang dekat dengan rumahnya, berharap air dingin bisa meredakan penat dan kegundahan hatinya. Tak disangka dia justru bertemu dengan Kiki di sana. Mereka terlihat saling tersenyum sambil bersanda gurau. Percakapan ringan mengalir dengan alami, jauh dari kekakuan yang Justin rasakan di dalam rumah. Tawa mereka sesekali memecah keheningan kolam yang sunyi di malam itu. Di momen itu, tiba-tiba Kiki kembali menyinggung mengenai apartemen yang disewakannya. Kiki menanyakan keputusan Justin, apakah akan menyewakan apartemen itu kepada dirinya. Justin terlihat terdiam sejenak. Dia belum bisa memutuskannya sekarang. Saat pulang ke rumah, dia begitu bimbang. Jantungnya berdetak di antara keraguan dan godaan. Bayang-bayang percakapan ringan dan tawa bersama model cantik di kolam renang tadi terus mengusiknya. Kontras dengan keheningan dingin yang ia rasakan bersama Jenna. Ia mempertimbangkan untung dan ruginya, baik dari sisi finansial maupun perasaan yang tak bisa ia tepis. Setelah pergulatan batin yang lumayan lama, Justin memutuskan sendiri tanpa membicarakannya lagi dengan Jenna untuk menyewakan apartemen itu kepada sang model. Keputusan itu terasa seperti langkah kecil menuju sesuatu yang baru, namun juga membawa beban rahasia yang kian membebani hatinya. Justin menyewakan apartemennya kepada Kiki, model cantik yang baru saja ditemuinya. Tak lama setelah kesepakatan terjadi, Kiki mengirimkan setengah dari uang sewa melalui transfer, disertai dengan pesan singkat yang meminta Justin untuk datang ke apartemennya. Pesan itu membuat Justin bingung, jantungnya berdegup kencang, bercampur antara rasa penasaran dan kekhawatiran. Sementara di rumah, Jenna masih sibuk dengan gadgetnya, tak menyadari pergolakan batin suaminya. Dengan hati-hati, Justin berbohong, mengatakan ia akan pergi ke gym untuk berolahraga. Jenna seperti biasa, hanya mengangguk tanpa curiga, membiarkannya untuk pergi. Keheningan di antara mereka semakin menegaskan jarak yang kian lebar. Sementara bayang-bayang pertemuan Justin dengan sang model masih mengusik pikirannya. Justin tiba di apartemen Kiki. Jantungnya berdegup kencang saat Kiki membukakan pintu. Kiki tampak memukau, mengenakan pakaian serba hitam yang memancarkan pesona menggoda. Begitu berbeda dari Jenna yang kini terasa semakin jauh. Kiki tersenyum manis, mempersilahkan Justin untuk masuk ke dalam dengan gestur yang hangat. Di dalam, suasana terasa intim, membuat Justin semakin gelisah. Dengan nada sungkan, ia lalu menyinggung soal sisa uang sewa yang belum dibayar. Kiki yang duduk tepat di sampingnya mulai mendekat dengan tatapan penuh rayu, sambil berkata dengan lembut bahwa ia akan melunasi sisanya bulan depan. Nada suaranya, gerakannya, dan kedekatan mereka membuat Justin terpikat. Godaan itu terlalu kuat untuk dilawannya. Tanpa sadar, batas antara mereka memudar dan keduanya mulai bermesraan, tenggelam dalam momen yang penuh gairah, namun juga membawa Justin lebih dalam ke dalam jurang rasa bersalah yang tak termaafkan. Justin pulang begitu larut malam. Dia melangkah masuk ke rumah dengan hati-hati, berusaha agar tak mengeluarkan suara yang bisa membangunkan Jenna. Tiba-tiba, ia tersentak saat melihat Jenna yang masih terjaga. Anehnya, Jenna tak menunjukkan tanda-tanda curiga. Justin merasa lega karena lolos dari kecurigaan istrinya. Keesokan malam, Justin bertemu dengan dua temannya di sebuah klub malam.
Untuk mencari pelarian dari kekacauan batinnya, ia menceritakan semua yang terjadi dengan Kiki, mulai dari pertemuan di kolam renang hingga momen mesra di apartemen kepada temannya. Mereka hanya mendengarkan sambil merasa iri dan terkejut dengan kisah itu. Justin yang semakin larut dalam alkohol mulai kehilangan kendali. Dalam keadaan mabuk, ia tanpa sadar mencium seorang wanita asing di klub itu. Tiba-tiba, seperti petir di siang bolong, Jenna muncul di tengah keramaian. Matanya membara penuh amarah saat melihat Justin dengan wanita lain. Ia tanpa sadar mencium seorang wanita yang tak dia kenal di sana. Emosinya memuncak. Jenna lalu menendang tumpukan gelas di salah satu meja yang membuat pecahan kaca berhamburan dan suasana klub pun menjadi kacau. Pemilik klub yang geram dengan keributan itu lalu memarahi Justin dan menuntutnya untuk membayar semua kerugian akibat kerusakan yang disebabkan oleh Jenna. Justin yang terjebak antara rasa malu dan ketakutan akhirnya berhasil menenangkan pemilik klub itu setelah ia mengeluarkan kartu kreditnya. Tanpa sepengetahuan Jenna, Justin mulai mencuri-curi waktu untuk bertemu dengan Kiki. Ia memanfaatkan setiap celah waktu yang ada, baik itu saat setelah mengajar, alasan ke gym, atau urusan lain yang sengaja ia buat-buat untuk menemui Kiki di apartemennya ataupun di tempat lain. Pertemuan di antara mereka terjadi berulang kali secara rahasia namun penuh gairah. Hal ini membuat Justin semakin terjerat dalam pesona Kiki. Hatinya terbelah antara rasa bersalah dan ketertarikan yang tak bisa ia tolak. Bahkan ketika Kiki terus menunda pembayaran sisa uang sewa, Justin sama sekali tak keberatan. Baginya, kebersamaan dengan Kiki terasa lebih berharga daripada uang. Hal ini sangat kontras dengan sikap dingin Jenna. Hubungan Justin dan Kiki semakin erat, seperti api yang kian membara dalam diam. Ketika Jenna pergi berlibur, meninggalkan Justin dan anak mereka, Justin mengambil langkah berani sekaligus beresiko. Ia mengizinkan Kiki untuk datang ke rumahnya. Anaknya yang masih kecil dan polos itu sama sekali tak curiga. Ia justru menerima kehadiran Kiki. Sayangnya, perlahan angin mulai berubah. Saat itu, Justin mengirim pesan pada Kiki untuk mengajaknya bertemu. Namun jawaban Kiki justru membuatnya terkejut. Kiki meminta sejumlah uang sebagai syarat untuk bertemu. Rasa kesal menyeruak di hati Justin. Pesona Kiki yang dulu memikat, kini terasa seperti permainan yang pahit. Kecewa dan marah, Justin lalu memilih melampiaskan emosinya di gym. Kali ini dia benar-benar berolahraga, bukan sekedar alasan. Justin mencoba menjernihkan pikirannya, merenungi bagaimana hubungan rahasianya dengan Kiki yang tadinya penuh gairah, kini mulai menunjukkan sisi kelam. Momen tak terduga muncul kali itu. Justin dan Jenna sedang bergegas untuk menjemput anak mereka. Namun di dalam lift, suasana berubah menjadi canggung. Ketika Kiki tiba-tiba masuk, Kiki lalu menyapa Justin dengan ramah. Senyumnya penuh pesona, namun ada nada genit yang tak bisa disembunyikan. Justin panik dalam hati dan berusaha mengalihkan perhatian, terutama saat Kiki dengan sengaja menyentuhnya dan menggodanya dari belakang. Jenna yang masih sibuk dengan pikirannya sendiri tak menunjukkan tanda-tanda rasa curiga, seolah tak menyadari ketegangan di antara mereka. Saat keluar dari lift, Jenna tiba-tiba mengeluh sakit sambil memegang perutnya. Dengan tergesa-gesa, ia lalu menyuruh Justin untuk menjemput anak mereka sendirian. Namun sesampainya di sekolah, Justin dikejutkan oleh kabar dari seorang guru yang mengatakan jika anaknya sudah dijemput oleh seorang wanita yang mengaku sebagai tantenya. Jantung Justin berdegup kencang dan rasa panik menyelimutinya. Rasa takutnya mulai reda saat ponselnya bergetar. Kiki mengirimkan foto dirinya bersama anak Justin di sebuah taman. Dengan pesan singkat yang terdengar manis namun penuh maksud. Tanpa buang waktu, Justin bergegas ke taman itu. Di sana ia menemukan Kiki sedang mengawasi anaknya yang sedang bermain dengan riang, tak menyadari situasi yang mencekam ini. Di taman, perlahan Kiki mendekati Justin dengan senyuman menggoda. Suaranya lembut namun penuh tekanan. Ia merayu Justin sambil meminta pinjaman uang dengan iming-iming bahwa mereka bisa terus bersama. Justin terpojok antara kepanikan akan anaknya dan godaan Kiki. Saat ini dia merasa tak punya banyak pilihan. Dengan berat hati dan pikiran yang kacau, ia terpaksa menyetujui permintaan Kiki saat ada tetangga yang kebetulan lewat dan menyapanya. Meski tahu langkah ini hanya akan menjeratnya lebih dalam ke dalam rahasia yang kian sulit ia kendalikan. Hari itu, Justin mengajar seperti biasa. Dia berusaha fokus pada materi di depan para mahasiswanya. Namun jantungnya hampir berhenti
saat ia melihat Kiki menyusup duduk di antara muridnya. Kiki dengan tatapan penuh maksud menatap Justin. Justin berusaha tetap tenang, bertingkah normal seolah tak mengenalnya. Ia melanjutkan pelajaran, berpura-pura tak terganggu demi menghindari kecurigaan. Setelah kelas selesai, Kiki tiba-tiba mendekatinya untuk meminta foto bersama. Sambil tersenyum, Kiki berbisik agar Justin segera mentransfer uang yang dimintanya. Nadanya lembut namun penuh tekanan. Kiki lalu pergi, meninggalkan Justin di tengah para mahasiswa yang masih berkerumun. Justin memaksakan diri untuk tetap tenang, menjaga raut wajahnya agar tak ada yang curiga. Namun sebenarnya di dalam hati, ia diliputi kegelisahan, terjebak antara rahasia yang kian rumit. Masalah seakan tak pernah reda bagi Justin. Saat pulang ke rumah, setelah hari yang melelahkan ini, ia disambut pemandangan yang menyakitkan. Jenna tampak sedang marah pada anak mereka. Dia terlihat menangis terseduh-seduh. Justin segera mendekati anaknya, berusaha untuk menenangkannya dengan pelukan dan kata-kata lembut, sembari menahan amarahnya sendiri terhadap Jenna. Pikirannya yang sudah kacau oleh Kiki, kini bertambah berat dengan ketegangan di rumah. Justin mencegah kejadian serupa terjadi lagi. Dia sengaja memasang kamera pengawas di rumah untuk memantau situasi di saat ia sedang tak ada. Namun keputusannya ini membuat Jenna merasa kesal karena seakan dia tak dipercaya lagi oleh Justin saat sedang mengurus anaknya. Ia tak bisa menjelaskan bahwa keputusannya ini juga dipengaruhi oleh kekacauan batinnya akibat Kiki. Justin sebenarnya sempat mencoba menjalin kembali hubungan yang terasa renggang dengan Jenna, berharap bisa menjalin kembali kedekatan yang telah lama memudar. Namun Jenna hanya merespon dengan raut wajah dingin, seperti tak tertarik. Matanya kembali menatap gadget, seakan tak bisa lepas dari itu, seolah kehadiran Justin tak lebih dari gangguan kecil. Kekecewaan menyelimuti Justin. Upayanya untuk memperbaiki hubungan mereka terasa sia-sia. Ia seperti berbicara pada dinding. Justin yang semakin tertekan oleh kekacauan hidupnya bertemu dengan teman-temannya di sebuah kafe. Di bawah tekanan emosi, ia mencurahkan semua masalahnya, mulai dari hubungan gelap dengan Kiki, tekanan finansial dari permintaan uangnya, dan ketegangan dengan Jenna di rumah. Salah satu temannya, dengan nada setengah bercanda namun penuh provokasi, mengusulkan ide gila, membuat Kiki hilang dengan mengatur skenario seolah-olah ia terjatuh dari apartemen akibat kecelakaan. Awalnya Justin terkejut, tapi ide itu mulai meracuni pikirannya, terutama karena ia merasa terpojok dengan tekanan ini. Saat menjemput anaknya di sekolah, Kiki kembali mengirim pesan. Kali ini dengan ancaman yang lebih serius. Ia menuntut uang segera atau video mesra mereka akan dikirim ke Jenna, mendorongnya untuk mempertimbangkan secara serius ide gila dari temannya. Ia mulai membayangkan cara untuk menyingkirkan Kiki selamanya. Justin mulai mencari ide di internet untuk menyusun rencana agar bisa menyingkirkan Kiki. Dia akhirnya menemukan sebuah ide. Setelah merasa rencananya cukup matang, Justin lalu pergi menemui Kiki di apartemennya dengan membawa uang seperti yang diminta olehnya. Saat Kiki melihat tumpukan uang itu, dia tersenyum lebar, seolah merasa menang dalam permainan ini. Ia lalu menyerahkan semua rekaman video mesra mereka kepada Justin. Ia mengira bahwa transaksi ini akan mengakhiri semua urusan mereka dengan manis. Sebelum berpisah, Justin dengan sengaja meminta Kiki menghiburnya untuk yang terakhir kalinya. Dengan nada genit, ia meminta Kiki memakai baju milik istrinya. Sebuah permintaan yang tak biasa, namun Kiki tetap menurutinya tanpa rasa curiga. Saat Kiki lengah, Justin bergerak cepat. Dari belakang, ia menyekap Kiki dengan kain yang sudah disiapkan, sehingga membuatnya pingsan dalam hitungan detik. Dengan hati berdebar, namun penuh tekad, Justin mengangkat tubuh Kiki yang tak sadarkan diri ke balkon apartemen. Di sana ia telah memasang ayunan yang sengaja telah ia modifikasi dengan alat pelontar sederhana yang ia pelajari dari internet. Justin lalu mematikan semua lampu di apartemen untuk menghindari kecurigaan, lalu segera meninggalkan tempat itu dengan langkah hati-hati, berjalan santai agar tak ada yang curiga. Setelah berjalan cukup jauh dari gedung, di sudut jalan ia mengeluarkan alat kendali jarak jauh dan menekan tombolnya. Seketika alat pelontar itu bekerja, melemparkan tubuh Kiki dari ayunan hingga jatuh dari ketinggian apartemen. Kiki yang tersadar dan bangun dari pingsannya berteriak meminta tolong, namun semuanya sudah terlambat. Tubuhnya menghantam tanah dan kematian seketika menyapanya. Polisi segera tiba di lokasi kematian Kiki untuk mengamankan tempat kejadian dan segera memulai penyelidikan.
Keesokan harinya, Justin dipanggil ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Interogasi berlangsung cukup lama. Polisi mencoba mencari celah dalam ceritanya. Namun Justin, yang telah menghapus semua bukti yang mengarah padanya, menjawab dengan tenang dan konsisten. Meski seorang polisi tampak skeptis dan memandang Justin dengan tatapan penuh keraguan, mereka tak menemukan bukti konkret untuk menahannya. Jenna juga sempat diperiksa, tapi tak ada bukti yang mengaitkan kematian Kiki dengan Justin. Karena tanpa adanya bukti yang kuat, Justin akhirnya dibebaskan. Pagi itu, Justin yang masih kelelahan setelah kemarin diperiksa oleh polisi, tampak tertidur di sofa. Tiba-tiba Jenna membangunkannya dan meminta Justin untuk menemaninya pergi. Walau masih lelah, Justin menurutinya dan segera mereka masuk ke dalam taksi yang sudah menunggu. Jenna lalu memberikan minuman pada Justin untuk menyegarkan tubuhnya. Dia pun langsung meminumnya tanpa rasa curiga. Beberapa saat kemudian, kepalanya terasa berat. Dia pun lalu pingsan. Minuman itu ternyata telah dicampur oleh obat oleh Jenna. Entah apa maksud Jenna melakukan hal ini. Tanpa sepengetahuan mereka, polisi yang menaruh rasa curiga pada Justin telah mengikuti mereka dari kejauhan. Namun sialnya, para polisi kehilangan jejak setelah sebuah mobil tanpa sengaja menghalangi mereka. Jenna dibantu seorang pria yang dibayarnya membawa Justin ke sebuah gudang tua yang sudah terbengkalai. Saat Justin terbangun, ia mendapati dirinya sudah terikat di kursi. Justin masih tak mengerti maksud dari Jenna melakukan hal ini padanya. Jenna dengan wajah penuh amarah menuduh Justin telah berselingkuh dengan Kiki dan membunuhnya. Ia menuntut pengakuan, tapi Justin meski terkejut namun dia tetap tenang dan menyangkal tuduhan itu, berusaha untuk menjaga rahasianya. Jenna yang tak mempercayainya menjadi semakin marah. Wajahnya berubah menyeramkan dan dia mulai menggunakan kekerasan, lalu memukuli Justin dengan kayu hingga ia merasa kesakitan. Justin yang terikat dan tak berdaya itu hanya bisa menahan rasa sakit. Sementara itu, polisi berhasil menemukan pria yang tadi membantu Jenna. Pria itu lalu memberitahu lokasi di mana Jenna dan Justin berada. Jenna yang semakin tak terkendali lalu menyodorkan surat perpindahan harta pada Justin dan memaksa untuk segera menandatanganinya. Ketika Justin menolak, Jenna memukulnya dengan palu begitu keras hingga membuat Justin semakin merasakan rasa sakit. Dengan tubuh yang sudah lemas, Justin akhirnya menandatangani surat itu. Dalam keputusasaannya, Justin mencoba merayu Jenna. Dia bersumpah bahwa ia tak berselingkuh, apalagi membunuh Kiki. Jenna yang mendengar cerita dari Justin itu tampak mulai goyah. Air mata mengalir dari matanya dan seolah menyesali tindakannya. Namun keraguan kembali menyelinap. Ia sadar bahwa Justin berbohong dan mencoba untuk mengelabuhinya. Amarahnya kembali meledak. Dengan mata penuh dendam, Jenna mengambil kapak dan berniat untuk menghabisi Justin. Dalam momen kritis itu, Justin berhasil menendangnya yang membuat Jenna terjatuh. Dengan sisa tenaga, ia melepaskan ikatannya dan tertatih-tatih mencari jalan keluar dari tempat ini selagi berharap menemukan pertolongan. Namun Jenna yang kini dikuasai oleh kemarahan mengejar dan berhasil menangkapnya kembali. Ia lalu mengikat Justin pada alat pemotong kayu di gudang itu dan menyalakan mesinnya dengan niat jahat untuk membuat Justin menderita. Justin yang sudah tak bisa bergerak lagi berteriak sekeras mungkin meminta pertolongan. Di luar polisi akhirnya tiba. Mereka yang mendengar teriakan Justin segera ingin menolong. Sayangnya, Jenna menghadang dan menyerang seorang polisi dengan liar. Namun akhirnya polisi lain dengan cepat menangkapnya dan mengamankan situasi. Dengan waktu yang sangat tipis, mereka berhasil mematikan mesin dan menyelamatkan Justin dari kematian yang mengerikan. Dan semua tragedi ini akhirnya berakhir. Kisah ini akhirnya dimenangkan oleh Justin. Dengan kelicikan dan perhitungannya berhasil mengelabui semua orang dan menghapus jejak keterlibatannya dalam kematian Kiki. Justin kini bebas dari ancaman hukum dan bisa memulai lembaran baru hidupnya bersama anaknya. Berusaha membangun kembali kehidupan yang telah porak-poranda,
Meski bayang-bayang rasa bersalah dan rahasia kelamnya masih menghantui. Sementara itu, Jenna bernasib tragis. Polisi menangkapnya atas tindakan kekerasan, dan karena dianggap berbahaya, termasuk terhadap anaknya sendiri, ia dibawa ke rumah sakit jiwa. Dan terima kasih, sampai jumpa lagi.